Halo teman-teman, selamat datang di channel aku. Di sini aku bakal jelasin mengenai beberapa software. Tapi untuk yang pertama kali ini aku bakal menjelaskan mengenai pembuatan peta kontur menggunakan software server. Di sini aku pakai yang versi 13. Nah, ini ya teman-teman, softwarenya. Nah, untuk sebelum menggunakan softwarenya, kita perlu mempunyai data terlebih dahulu. Nah, datanya itu apa sih? Nah, datanya ini ya teman-teman. Data titik dalam, kalau aku nyimpannya di dalam Microsoft Excel teman-teman. Ya, sebentar ini dibuka dulu untuk melihat kenampakan dari data titik tersebut. Ya. Nah, ini teman-teman data titiknya, di mana data titik ini terdapat informasi X, Y, Z. Nah, X, Y pasti udah tahu ya, ini pasti titik koordinat dan Z adalah titik ketinggian. Nah, di sini kita bisa lihat, wah datanya banyak banget ya teman-teman. Nah, data ini bisa didapatkan dari berbagai macam hal, bisa dari pengukuran telah kita lakukan gitu. Misalnya pengukuran di lapangan menggunakan theodolit atau mungkin menggunakan water pass atau menggunakan alat-alat lainnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita langsung membuka software server ini. Nah, baru saat kita mau membuka plot baru, ya kita klik new plot. Nah, new plot ini akan menyiapkan ya lembar kerja baru lah untuk kita melakukan beberapa pemrosesan. Oke, langsung aja kita mulai pembuatan konturnya. Pertama kita klik menu grid, data. Nah, cari lokasi penyimpanan data titik kalian ya teman-teman. Ya, misalnya aku nih titik Bandung yang tadi. Nah, baru kita klik open. Nah, akan muncul nih jendela grid data. Di sini kelihatan ya, di sini X sebagai kolom A atau X. Ya, ini harus disamain dulu ya teman-teman. Jadi sebelum kalian masukin datanya kalian susun dulu secara rapi X, Y, Z supaya nanti secara otomatis juga sudah rapi tersusun gitu teman-teman. Nah ya, terus ini ada metodenya. Ya, terus ini kita bisa lihat ya. Nah, di sini yang perlu kita atur, ini dibiarkan saja teman-teman, sesuai teman-teman mau ngaturnya gimana. Nah, tapi menurut saya didiamkan saja. Baru habis itu kita atur outputnya di mana. Nah, aku sendiri nyimpannya di sini. Baru kita kasih nama grid. Penulisannya udah kayak alay gitu ya teman-teman. Baru kita save. Nah, baru kita klik OK. Nah, ini lagi proses pembuatan gridnya. Nah, grading report them. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman grading report them ya. Has been created. Oke, ini sudah jadi teman-teman grading reportnya. Nah, grading report them ini menunjukkan informasi tentang koordinat X, Y, Z dari titik-titik yang ada tadi teman-teman. Nah, nggak hanya itu, di sini kita juga dapat mengetahui statistik nearest neighbor atau statistik tetangga terdekat, komponen analisis, serta informasi tentang grid lainnya. Wow, seperti itu ya. Nah, habis itu kita save. Ketik file, save as. Nah, kita simpan datanya mau di mana. Baru habis itu, kita ubah datanya ke dalam bentuk teks aja ya teman-teman. Habis itu kita klik save. Baru ini kita tutup aja nggak apa-apa. Nah, baru teman-teman setelah grid tadi terbentuk, baru kita bisa buat peta konturnya. Kita langsung bisa buat konturnya. Nah, kita klik tool ini ya, new contour map atau pembuatan kontur ya. Kita klik, baru kita pilih data grid tadi nih. Pilih open. Nah, jadilah teman-teman nih. Tuh kan, cepet banget kan? Ini salah satu keahlian software ini nih teman-teman nih. Nah, terus habis itu kita bisa atur intervalnya nih. Ini interval 100. Nah, kalau misalnya mau lebih detail lagi gitu, teman-teman bisa buat 50. Oh ya, interval kontur sendiri itu apa sih kak? Nah, interval kontur itu merupakan selisih kontur pertama dengan kontur terdekatnya. Nah, interval kontur akan selalu sama pada setiap garis kontur yang digambarkan. Nah, jadi di sini kenapa aku buat 50, tandanya jarak setiap garis
ini adalah 50 teman-teman, 50 meter. Nah terus habis itu kalau misalnya kalian ganti 100, secara jarak mereka akan semakin berjauhan kan, jarak mereka akan semakin jauh gitu teman-teman. Jadi kelihatan di sini semakin semakin renggang. Nah gitu. Nah di sini kita juga bisa bikin kasih warna gitu teman-teman supaya visualisasinya semakin bagus. Nah di sini terdapat banyak pilihan. Itu serah teman-teman sih. Cuman kalau aku mungkin akan pilih rainbow mungkin ya. Ya aku akan pilih rainbow. Nah di sini juga bisa dimunculin. Nah legendanya. Ini legendanya ya. Kelihatan kan di sini ada legendanya 0. Dari warna segini tandanya 0, sini tandanya ketinggian 200, 400 dan sampai sekian. Setelah itu teman-teman kita bisa atur labelnya. Nah ya label konturnya itu bisa kita tampilin ya. Nah bisa lihat kan perbedaannya. Nah cuman karena mood aku ini kayak terlihat terlalu ruwet ya, jadi aku memutusin untuk nggak nampilin aja deh. Nah di sini kita bisa atur ya tampilannya, foregroundnya, backgroundnya, macam-macam ya di labelnya itu. Ini sesuai sih, masih ada juga general, gimana pengaturannya terserah kalian sih teman-teman, bebas. Nah di sini nih kalau yang di object manager ini, kalau kita uncheck ini secara legendanya hilang ya, color scale-nya hilang. Nah di sini juga sama ya, di sini untuk menghilangkan ya. Kalau misalnya kalian nggak mau munculin ya nggak apa-apa, tinggal kalian uncheck aja. Udah sekian, ini aja sih teman-teman ya, cukup mudah ya. Jadi memang menurut aku nih server ini begitu bagus banget ya untuk pembuatan kontur dibandingkan jika kalau teman-teman tahu ya menggunakan ArcMap ya, itu mungkin prosesnya agak jauh lebih panjang, tapi server ini mempersingkat waktu kita ya dalam membuat peta kontur ini. Ya kalau membuat petanya teman-teman tinggal layout aja ya dengan tools yang ada di sini. Bisa manfaatin tools ini, teks ya, tools judul atau sumber, pembuat dan semacamnya. Di sini juga ada kotak-kotaknya untuk ya membuat layoutnya ya teman-teman, dan seterusnya sesuai kreatif kalian masing-masing. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian suka silahkan like, comment, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Dan juga kalian bisa kasih masukan, mungkin kalian ingin mengetahui beberapa software SIG lainnya, boleh banget. Terima kasih dan sampai jumpa.